loves the little ones like me, me, me. Jesus loves the little ones like you, you, you. Jesus loves the little ones like you, you, you. Little ones like you, Jesus loves them too. Jesus loves the little ones like you, you, you. Little ones like you, Jesus loves them too. Jesus loves the little ones like you, you, you. Jesus loves the little ones like me, me, me. Jesus loves the little ones like me, me, me. Little ones like me, set upon his knee. Jesus loves the little ones like me, me, me. Hai teman-teman, selamat sabat. Sebelum kita mulai sekolah sabatnya, ayo kita nyanyi dulu. Nyanyi apa ya? Give me oil. Oh iya. Oke. Ayo teman-teman lirik. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I praise. Give me oil in my lamp, I pray. Keep me burning break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Juana, kita sahabat-sahabat teman yuk. Oke. Selamat sahabat teman-teman. Selamat sahabat Kakak Laisa. Selamat sahabat Genesis. Selamat sahabat Alicia. Selamat sahabat Cece Velo. Sekarang kita mau mulai sekolah sahabatnya kita. Duduk yang manis, jangan minum handphone, jangan lari-larian. Selamat sekolah sahabat. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah masih menyertai kami hingga hari ini. Sekarang kami ingin belajar sekolah sahabat dan mendengarkan firman-Mu. Tolong berkati kami dan berkati semuanya dan anak-anak agar bisa sehat selalu. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa, amin. Everything I am, everything
Selamat sahabat anak-anak. Anak-anak, walaupun berada di rumah, kita tetap berbakti ya. Kita tetap dalam suasana perbaktian, walaupun kita beribadah jarak jauh. Anak-anak, pada sahabat ini, kita akan mendengarkan berita mission yang berjudul Kalkun yang Bergulat. Tahu gak sih apa kalkun? Nah, anak-anak, penasaran kan? Duduk manis ya, lipat tangannya, dan dengarkan baik-baik cerita mission yang akan Mem bawakan. Cerita ini berasal dari Polandia Selatan, dari seorang anak kecil yang bernama Agnieszka. Agnieszka ini mereka baru pindah ke sebuah tempat yang berada di pedesaan di daerah Polandia Selatan. Mereka tinggal di desa, di mana desa ini adalah sangat indah dan nyaman di sana. Anak-anak, pernah gak sih tinggal di desa? Nah, anak-anak, mungkin ada yang pernah dan ada yang hanya berkunjung ya. Tapi, untuk kali ini, Agnieszka adalah benar-benar tinggal di desa. Dan dia sangat menikmati suasana pedesaan. Di pedesaan, rumahnya sangat luas dan pekarangannya juga luas. Di sisi kanan atau di sebelah rumahnya kelihatan hutan-hutan hijau dan juga pohon-pohonan yang besar. Juga di sebelah kiri ada kelihatan bunga-bunga liar, bunga-bunga hutan yang mungkin jarang dilihat, tapi setelah dia berbunga kelihatan lebih bagus dan indah. Agnieszka sangat senang. Dan juga orang tuanya memiliki banyak peliharaan loh. Ada ayam, ada kucing, ada anjing, dan mungkin peliharaan yang lain. Nah, ya mungkin bisa mereka memelihara karena pekarangannya sangat luas ya. Kalau kita yang di Jakarta ini seperti tidak mungkin ya anak-anak. Kalaupun ada satu ya, atau mungkin ada dua, tidak bisa kita pelihara banyak-banyak seperti si orang tua Agnieszka tadi. Nah, tapi sayangnya Agnieszka ini nggak suka loh dengan kucing, dengan peliharaan orang tuanya tadi. Dia tidak suka dengan hewan-hewan. Dan dia juga tidak suka dengan sapi, apalagi kalkun. Mungkin karena besar, bagi dia menakutkan. Dan satu hal lagi, Agnieszka itu tidak suka dengan gelap loh. Anak-anak, nggak boleh seperti itu ya. Walaupun gelap, kita tidak boleh takut. Ya anak-anak. Nah, kita dengarkan cerita Agnieszka ya. Keesok harinya, Agnieszka akan pergi ke sekolah. Anak-anak tahu nggak perjalanan ke sekolah itu berapa lama? 20 menit loh, jalan kaki. Anak-anak masih ada nggak sih sekarang yang jalan kaki ke sekolah? Sepertinya sudah nggak ada ya. Anak-anak kayaknya udah pada naik mobil ya. Tidak pernah merasakan jalan kaki loh sampai jauh itu. Kalau sampai 20 menit itu lumayan jauh loh anak-anak. Dia akan melewati sebuah desa, kemudian desa lagi, sampai dia ketemu ke sekolahnya. Tapi dia sangat senang loh. Dia menikmati walaupun sekolahnya jauh. Dia kalau ke sekolah dengan girang, dia loncat-loncat sambil mungkin bernyanyi. Supaya dia bisa sampai di sekolah, mungkin supaya dia tidak merasa capek. Tapi dari kejauhan dia melihat di sana ada kalkun. Kalkunnya banyak sekali. Aduh, itu loh yang binatang yang sangat dia takuti. Dia merasa seperti mau melahap dia, seperti mau menerkam dia. Besar sekali kalkunnya dan banyak lagi. Terus dia coba mendekati, tidak ada jalan mau ke sekolah. Dia lihat ke sebelah kiri, aduh aliran air sangat deras, dia tidak bisa lewat. Terus dia lihat lagi sebelah kanan, di selokan-selokan itu ternyata ada juga kalkun, banyak. Lusinan, bahkan mungkin lebih, yang dia tidak pernah lihat selama ini. Nah, terus dia pikir, saya mau bagaimana ya lewat ke sekolah? Saya mau pulang bisa terlambat. Terus kalau saya juga di sini bisa terlambat juga. Dia coba naik ke padang gurun, dia lihat apa yang terjadi di sana. Setelah dia lihat di sana, oh ternyata kalkun-kalkun itu keluar dari pekarangan peternak itu atau petani-petani yang ada di sana. Dan
kalkun-kalkun itu sudah keluar dari pagarnya dan menuju jalanan. Dan mungkin di daerah sana seperti itu kebiasaan kalkun setiap pagi ya, akan keluar dari sana. Tapi dia kan tidak tahu kalau itu akan terjadi dia mau ke sekolah. Kemudian dia sudah ketakutan. Dia sembunyi di pojok-pojok, dia berdoa. Doanya minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya supaya saya bisa lewat dari kelompok kalkun ini untuk menuju sekolah. Kira-kira seperti itu ya doanya. Terus dia lihat kalkun itu masih berada di situ. Tapi tiba-tiba dia lihat ada bapak-bapak. Begitu dia buka mata tadi, lihat bapak-bapak dari jauh datang, naik motor, memakai topi abu-abu yang agak gelap, baju juga abu-abu yang gelap, dan juga motornya abu-abu gelap. Dia lihat dari sana dengan membunyikan motornya, mengendarkan motornya melewati kalkun. Terus bapak itu bilang, so. Apakah mungkin bilang mengusir atau bagaimana? Itu bahasa di sana. Tapi kalkun itu pergi dan berlarian sambil kepak-kepak sayapnya, kabur semuanya. Begitu dia lihat, dia melongo, kok bisa ya? Dengan bapak itu datang, kalkun itu kabur, terbang sampai sayap-sayapnya juga lepas-lepas dan peterbangan. Dan lihat bapak itu bilang, sudah aman ya, kamu sudah bisa lewat. Terus sampai melambaikan tangan, mungkin terima kasih pak. Dia lihat kalkun itu pergi, terbang semuanya, tidak ada lagi di situ. Entah kemana kalkun itu pergi. Dan dia bisa melewati jalan itu dengan aman. Dia pergi, dia lewatin sampai dia ke sekolah. Dan dia sambil berpikir, ternyata doanya tadi sudah dijawab Tuhan loh anak-anak. Mungkin aja itu malaikat disuruh Tuhan. Ataupun orang asing yang dia tidak kenal. Siapa itu bapak itu, dia tidak tahu siapa. Tiba-tiba nongol di jalan itu. Tiba-tiba dia datang dan mengusir ayam kalkun itu. Anak-anak tahu gak sih kalkun apa? Ayo, kalkun itu ayam atau burung ya? Ayam besar, ya dia menyerupai ayam dan dia sangat besar sayapnya, bulunya banyak, dan dia suaranya agak kencang. Nah mungkin anak-anak belum pernah lihat secara langsung ya, atau sudah pernah lihat, dia tuh ada di, kalau kita pergi ke kebun binatang itu ada kalkun di sana. Nah dengan senang hati dia bisa melewati dan dia sangat bersyukur kepada Tuhan kalau dia ditolong Tuhan pada saat dia mau berangkat ke sekolah. Mungkin saja kalkun takut dengan warna abu-abu, nggak tahu juga, atau dengan warna yang agak gelap. Tapi apapun itu, Tuhan sudah menolong dia dan dia bisa tiba di sekolah dengan selamat. Nah, itulah tadi cerita si Agnieszka yang mengalami ketakutan, tetapi dengan dia minta tolong kepada Tuhan, Tuhan menolong dia. Anak-anak juga di rumah, kalau merasakan pengalaman seperti si Agnes tadi, mungkin takut dengan binatang lain atau apapun itu. Kalau kita sedang berjalan, mungkin ada binatang, boleh kita minta tolong sama Tuhan. Supaya Tuhan kirimkan orang yang bisa membantu kita atau siapapun yang bisa menolong kita untuk meloloskan kita lewat dari jalan itu. Dan anak-anak harus selalu berdoa dalam hal apapun di saat mengalami kesusahan ataupun kesulitan. Sehingga setiap perjalanan kita, Tuhan akan tuntun dan Tuhan akan jaga. Anak-anak, demikianlah pelajaran mission kita hari ini. Anak-anak diajarkan untuk berdoa di rumah. Pada saat-saat sekarang ini juga, anak-anak harus bertekun berdoa. Dan anak-anak tetap sehat ya di rumah. Supaya kita juga nanti segera bisa bergabung di gereja, berbakti bersama. Kiranya anak-anak diberkati Tuhan dan kita semuanya. Terima kasih. Halo, selamat sahabat anak-anak. Semoga kita semua sehat ya. Dan berkat Tuhan selalu beserta pada kita. Sahabat, kali ini cerita Kinder berjudul Yesus membaca di gereja. Siapa yang suka pergi ke gereja? Kami yakin kita semua suka sekali pergi ke gereja. Di sana
kita bisa bertemu dengan teman-teman, kita bisa memuji Tuhan dan mendengarkan cerita Alkitab. Waktu Yesus kecil, Yesus suka sekali membantu orang tuanya. Ayahnya adalah seorang tukang kayu. Jadi Yesus setiap hari membantu ayahnya. Tetapi pada waktu hari menjelang Sabat, Yesus akan mengemasi semua barang-barang yang dipakai ayahnya. Dia akan bantu ayahnya untuk mengemasi semua barang-barangnya. Dia simpan. Karena apa? Ya, karena hari Sabat adalah hari yang khusus buat Tuhan. Hari di mana kita harus menyucikannya. Nah, dan Yesus ini sangat senang sekali ketika hari Sabat pergi kemana? Iya, pergi ke bait Allah bersama dengan orang tuanya dan juga teman-temannya. Di sana dia mendengarkan cerita Alkitab atau mendengarkan para imam membaca gulungan-gulungan Alkitab. Setiap Sabat, Yesus bersama dengan orang tuanya dan teman-temannya pergi ke bait Allah di Nazaret. Hingga akhirnya Yesus sudah beranjak dewasa dan Yesus harus meninggalkan kotanya. Yesus harus pergi dari Nazaret. Untuk apa? Untuk mengabarkan Injil, untuk membagikan kasih Tuhan kepada orang-orang di luar Nazaret. Nah, tapi walaupun Yesus keluar dari Nazaret, dia tidak tinggal lagi di Nazaret. Yesus tetap suka untuk pergi kemana? Ke bait Allah. Tuhan suka sekali pergi ke gereja. Dia membagikan kasih Tuhan kepada semua orang. Hingga akhirnya Tuhan kembali lagi ke kotanya. Tuhan kembali ke Nazaret. Orang-orang semua suka. Mereka senang karena mereka akan bertemu dengan siapa? Dengan Yesus. Orang tuanya, saudara-saudaranya, dan juga teman-temannya, serta orang-orang di Nazaret. Mereka senang sekali karena Yesus mau datang. Kenapa? Karena Yesus menyembuhkan orang sakit. Mereka dengar itu. Yesus menceritakan kasih Tuhan kepada orang-orang dimanapun Yesus berada. Dan mereka ingin juga mendengar cerita tentang Yesus atau cerita Yesus. Nah, tiba pada hari Sabat. Kira-kira Yesus kemana ya kalau hari Sabat? Anak-anak tahu tidak? Ya, Yesus pergi ke gereja. Yesus kembali pergi ke gereja di Nazaret. Gereja atau bait Allah waktu dia masih apa? Masih kecil. Orang-orang sangat senang. Mereka antusias menunggu Yesus di gereja. Mereka duduk di sana dan mereka meminta Yesus untuk membaca dari gulungan kitab. Dan pelayan di sana mengambilkan Yesus gulungan kitab. Yesus membaca gulungan kitab itu. Kitab itu adalah kitab Yesaya. Kitab Yesaya. Yesus membacakan untuk orang-orang itu kitab Yesaya. Nah, anak-anak, kita harus bersyukur selama kita bisa pergi ke gereja. Kenapa? Karena berkat Tuhan akan selalu melimpah untuk kita kalau kita sama-sama berkumpul untuk berbakti, memuji Tuhan. Dan yakin anak-anak juga suka untuk pergi ke gereja, suka untuk memuji Tuhan, berkumpul bersama teman-teman dan mendengarkan cerita. Tapi sayang sekali ya, beberapa Sabat ini kita harus berbakti di rumah. Ya, kita doakan atau kita harus berdoa supaya pandemi corona ini cepat berlalu dan kita boleh sama-sama dengan hati yang senang pergi ke gereja bersama. Untuk apa?
untuk memuji Tuhan, membaca Alkitab, atau mendengarkan cerita. Nah, pesan dari cerita ini adalah kita harus rajin pergi ke gereja dan juga apa? Kita jangan lupa untuk apa? Membaca Alkitab seperti yang sudah Yesus buat atau Yesus teladankan untuk kita. Nah, sekarang ayat hafalan kita sahabat ini adalah terdapat di dalam Mazmur 122 ayat 1. Saya baca dulu ya. Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Mazmur 122 ayat 1. Diulang ya. Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Mazmur 122 ayat 1. Itu cerita kita sahabat ini. Terima kasih anak-anak. Tetap sehat ya. Dah, Tuhan berkati. Selamat sahabat anak-anak kelas primary, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Baik, pada sahabat ini kita mau mendengarkan cerita sekolah sahabat. Kalau boleh tahu, sekarang kita sudah masuk pada pelajaran yang keberapa? Ya, pelajaran yang ke-6. Nuh membangun bahtera. Oke, pesan kali ini yaitu orang-orang dalam keluarga Allah ingin melakukan kehendaknya. Siapa yang sudah hafal ayat hafalan? Oke, kalau belum kita sama-sama baca dalam Mazmur 143 ayatnya yang ke-10. Yang sudah hafal bisa kita hafalkan juga ya. Oke, sama-sama 1, 2, 3. Mazmur 143 ayatnya yang ke-10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Baik anak-anak, kita duduk yang manis karena kita mau mendengarkan cerita sekolah sahabat. Nuh percaya kepada Tuhan. Pada zamannya sudah sangat susah ditemukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hanya ada kira-kira 10 generasi sejak dunia diciptakan sampai kepada zamannya Nuh. Namun orang-orang sudah semakin jahat. Mereka bertambah jahat. Apapun yang mereka lakukan hanya untuk kesenangan mereka sendiri. Mereka melawan kehendak Tuhan. Mereka tidak mau lagi menurut perintah Tuhan. Bahkan mereka tidak menyembah lagi Tuhan. Nah, meskipun demikian, masih ada sekelompok kecil orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, yang menurut perintah Tuhan. Siapakah mereka ini? Iya, Nuh dan keluarganya. Mereka masih mau percaya kepada Tuhan. Mereka benar-benar menurut perintah Tuhan. Kemudian Tuhan memberitahu kepada Nuh untuk membangun sebuah perahu yang sangat besar. Karena perahu ini akan menyelamatkan orang-orang yang masih percaya kepada Tuhan yang tinggal pada zaman itu. Kemudian Tuhan memberikan petunjuk dan instruksi untuk Nuh lakukan. Dan Nuh melakukan itu semua dengan sangat hati-hati. Dia mengikuti dengan teliti. Nah, perahu yang akan dibuat Nuh ini bukanlah perahu yang biasa. Perahu ini sangat besar. Panjangnya kira-kira 1,5 kali lapangan bola. Dan tingginya setinggi bangunan 4 lantai. Wah, sangat besar perahu ini. Ternyata rencana ini sudah ada sejak zamannya kakek buyutnya Nuh. Siapa kakek buyutnya Nuh? Anak-anak ada yang tahu? Ya, Henokh. Henokh adalah kakeknya Nuh. Sebelum Tuhan memberitahukan ini kepada Nuh, Tuhan sudah memberitahukan kepada kakek buyutnya, yaitu Henokh. Tuhan memilih Henokh karena Henokh hidup bergaul dengan Allah. Henokh hidup saleh dan dia menuruti apa kehendak Tuhan. Namun Henokh sudah diangkat oleh Tuhan ke surga. Henokh tidak mengalami kematian.
Henokh mewariskan sifat salehnya itu kepada keluarganya. Henokh juga memberitahu kepada anak-anaknya dan kepada cucunya bahwa Tuhan akan mengirimkan air bah untuk membinasakan bumi ini, karena bumi ini sudah orang-orang yang ada di bumi ini sudah melakukan sesuka hati mereka. Mereka tidak mau lagi menurut sama Tuhan. Henokh memberitahukan kepada Metusala anaknya. Metusala juga memberitahukan kepada putra-putranya, kepada cucunya Nuh. Dan Nuh pun memberitahukan kepada ketiga anaknya. Siapa mereka? Sem, Ham, dan Yafet. Nah, kemudian dalam membangun bahtera ini, mereka juga memiliki banyak perbedaan. Mereka juga adalah manusia-manusia biasa sama seperti kita saat ini. Namun, mereka memilih untuk mengesampingkan perbedaan itu dan mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena mereka mempunyai satu tujuan yang sama, tujuan yang mulia, yaitu menyelamatkan umat yang masih percaya kepada Tuhan dan juga makhluk ciptaan lainnya. Nah, pada saat perahu itu selesai dibuat, Henokh sudah diangkat ke surga dan orang-orang yang membantu Nuh, kerabat-kerabat Nuh, saudara-saudara Nuh sudah ada yang meninggal. Jadi pada waktu itu hanya ada Nuh dan keluarganya. Kita ataupun anak-anak mungkin tidak pernah diminta Tuhan untuk membuat bahtera seperti Nuh. Kita juga mungkin tidak pernah diminta Tuhan untuk menyelamatkan manusia dari banjir yang dahsyat seperti pada waktu zaman Nuh. Namun Tuhan tetap rindu agar umat-umatnya, agar semua anak-anak menuruti kehendak Tuhan. Tuhan ingin agar anak-anak bekerja sama dalam pekerjaan Tuhan. Kira-kira bagaimana caranya supaya kita tahu apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan inginkan agar kita lakukan? Selain menurut nasihat orang tua, kita juga harus membaca Alkitab. Karena dari Alkitab ini kita boleh mengetahui apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Dan jangan lupa, sebelum kita belajar Alkitab, kita harus berdoa. Kita harus undang Roh Kudus supaya boleh hadir bersama-sama dengan kita, menuntun kita untuk belajar firman Tuhan. Baik, semoga anak-anak Primary Makarios menjadi anak-anak yang menurut sama orang tua dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan cerita Sekolah Sabat. Pada saat ini, Ibu Guru ingin memberikan tugas buat semua anak-anak kelas primary. Nah, anak-anak, nanti tolong tuliskan di selembar kertas 10 generasi yang ada sejak zaman dunia ini dijadikan sampai kepada zaman Nuh. Yaitu ada generasi pertama ada Adam, kedua Set, Enos, dan selanjutnya. Oke, anak-anak bisa minta tolong orang tua. Kalau sudah, anak-anak boleh foto dan dikirim ke grup WhatsApp Sekolah Sabat Makarios. Terima kasih anak-anak. Selamat Sabat. Tuhan Yesus memberkati. Shubi shubi, shubi doo dam dam. Shalalala. Shubi shubi, shubi doo dam dam. Shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Param pam pam. Kami anak kecil, maju, maju. Kami anak kecil yang sedang maju. Bawa persembahan untuk Yesus. Bawa persembahan pada hari Sabat. Teman-teman, jangan lupa persembahannya ditransfer. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus,
Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kepentingan sekolah Sabat. Kami sudah memuji dan mengagungkan nama-Mu. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Semoga Tuhan memberkati kami dan keluarga kami masing-masing. Jauhkan kami dari sakit penyakit. Tuhan pertemukan kami lagi kepada baktian sekolah Sabat tahun depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekolah Sabat kita selesai. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus berkati.